Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah, ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setaraf bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fid dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah nomor rekening 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, Kumpulan Materi Dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TV DM dan radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PP At-Taqwa Ciberem, Kota Cimahi
menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudhu akhwat di Masjid PPI At-Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan, berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih, jazakumul khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, televisi pendidikan dan dakwah. Radio DM Streaming, radio pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sampai di kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Ahad ya, weekend nih untuk semuanya, hari berlibur ya untuk semuanya, bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2021 Masehi. Saya Yana Mutakin dapat kembali hadir menjumpai Anda semuanya di kebersamaan kita dalam program Dialis DM Pagi Hari, tentunya bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Kabar baik untuk Anda semuanya sahabat DM yang sedang menyimak di pagi hari ini, baik itu menyimak melalui radio DM Streaming ataupun Anda yang menonton melalui Facebook DM Streaming juga ya, di TV DM, televisi pendidikan dan dakwah. Jangan lupa sahabat DM untuk membagikan tayangan-tayangan kami ya di Facebook ataupun juga di YouTube-nya ya, atau aplikasi radio DM-nya juga jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman semuanya supaya dapat kembali lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyimak ataupun mengakses TV DM Streaming. Bagi Anda yang belum mempunyai aplikasi radio DM, dapat Anda download melalui Google Play Store ya. Caranya mudah, Anda cukup ketik saja di Play Store radio DM Streaming ataupun DM Streaming kata kuncinya, nanti akan muncul ya logo radio DM. Nah, Anda dapat menginstal dan juga nanti kelebihannya tidak akan mengganggu aktivitas yang lain di ponsel Anda semuanya. Baik, sahabat DM, terima kasih sebelumnya Yana ucapan untuk Anda yang bergabung di pagi hari ini ya, juga melalui DM Streaming. Terima kasih di Facebook. Ibu Elis Juwaria dari kawasan Tanjung Sari, Sumedang hadir juga di pagi hari ini. Terima kasih ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Juga dari kawasan Jelokong ada Neota. Terima kasih, mancok saya mencerang ya. Selalu ini beliau. Terima kasih Nek ya. Ibu Siti Hendayati juga terima kasih dari kawasan Parmindo ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ibu Eli Erlina dari kawasan Citerep Cimahi juga terima kasih yang bergabung di pagi hari ini. Tentunya terima kasih juga selalu bergabung di setiap program kami ya di DM Streaming. Dari kawasan Karawang ada Ibu Suminar ya. Kapan Ibu ke Bandung ya? Udah beres PPKM ke Bandung Ibu ya. Nanti silakan bisa menyimak ataupun bisa datang langsung ke studio ya. Ada Kang Ipin juga dari kawasan Jogja, terima kasih juga. Ibu Sinta Pursari dari kawasan Sumedang juga terima kasih ya yang hadir di pagi hari ini. Juga terima kasih untuk Pak Haji Bambang Santoso yang telah share kajiannya ya, materi kajiannya di pagi hari ini. Juga terima kasih sudah nge-share linknya ya. Jangan lupa Anda juga untuk ikut share juga, bagikan tayangan kami di Facebook DM Streaming. Dari kawasan Padalarang ada Pak Mustafa Kamil, selamat bergabung juga, terima kasih ya bersama kami di DM Streaming. Juga ada Umi Azara juga terima kasih melalui radio DM Streaming yang menyimak juga di pagi hari ini. Pak Nunggunawan ya, terima kasih juga ini dari kawasan masih Kota Bandung sepertinya ya. Kalau tidak ada alamatnya kita sebut saja Kota Bandung. Silakan ya, kalau bersilaturahim itu jangan lupa sertakan juga alamatnya supaya kita lebih silaturahim, kita lebih dekat lagi ya, juga sahabat DM yang lainnya lebih kenal lagi. Dan siapa tahu mungkin ada sahabat DM juga yang tinggal satu daerah ya, nanti bisa bertemu langsung di darat. Pak Haji Nasrullah juga dari kawasan Sarijadi, terima kasih, mudah-mudahan sehat walafiat Pak Haji ya semuanya. Nanti kalau sudah aman silahkan ke DM lagi ya. Juga bagi Anda semuanya sahabat DM
yang selalu menonton kami di DM streaming, sepertinya kan sudah biasa ya melihat tayangan-tayangan proyek pembangunan kita di DM. Kalau ingin melihat langsung aslinya silakan datang saja ya, nanti kalau sudah aman di Jalan Kebon Kopi 198 Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Silakan Anda nanti bisa datang langsung atau search saja ya di Google Maps KBIH Darul Mutakin. Nah, nanti Anda akan mudah mengaksesnya dan juga akan lancar di perjalanan insya Allah ya, karena Google Maps itu insya Allah akurat juga ya sahabat DM. Terima kasih juga nih yang hadir di pagi hari ini ya, ada Ibu Dadah Nurbayani, terima kasih juga. Kang Agus Suratman juga terima kasih ya dari kawasan Cimindi yang hadir juga. Pak Didi ya dari kawasan Cigugur Tengah, terima kasih yang sudah menyimak juga di pagi hari ini. Salam juga ke Mas Iran, keluarga di sana ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Baik, sahabat DM dimanapun Anda berada, tentunya sudah tidak sabar lagi ingin kita sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Temanya masih upaya meraih keikhlasan dalam beramal. Tentunya ini bagian yang ketiga ya sahabat DM. Baik, langsung saja kita akan sapa-sapa bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Betul Ustadz, tidak. Lagi libur. Libur bisa lebih santai kita ini. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita akan mempersilakan terlebih dahulu kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DM rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah kita amat sungguh bersyukur pada Allah Rabbul Alamin atas izinnya, takdirnya di kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Ahad, hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juli 2021. Saya Asep Rohidin bersama Kang Yana Mutakin, alhamdulillah bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap pagi di program Dialis DM. Ada Dialis DM pagi, ada juga Dialis DM sore, berarti setiap pagi dan sore alhamdulillah saya menjumpai Anda. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniahnya maupun juga ruhaniahnya. Kalaupun saudara-saudara kita yang sakit, mungkin termasuk Anda, lagi diuji oleh Allah Azza wa Jalla dan berbagai bentuk penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, entah itu dirawat di rumah sakit, mungkin di rumah bersama keluarga, tingkatkanlah ketabahan, kesabaran, ketawakalan. Tidak akan lama insya Allah. Allah sayang pada Anda. Allah sedang mencuci bersih dosa kesalahan Anda. Pahala menanti Anda. Kita doakan semua yang sakit, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Yang telah wafat meninggalkan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, jemaah kita. Di antaranya kemarin telah wafat Bapak Haji Suhandi. Masya Allah, di usia 90 tahun lebih. Beliau adalah alumni haji tahun 2008 Darul Mutakin, yang bila sempat disolatkan di masjid di DM. Demikian pula siapapun yang telah wafat, kita doakan semuanya, insya Allah termasuk orang tua kita, orang yang kita cintai. Allah Azza wa Jalla menerima semua amal solehnya, mengampuni dosa dan kesalahannya, dalam barjahnya ditempatkan di tempat yang terbaik, ya, disertai rahmat maghfirah Allah Azza wa Jalla. Kita yang sedang sehat alhamdulillah,
Mudah-mudahan kita bisa terus mensyukuri nikmat sehat ini sebaik-baiknya. Hingga ketika saatnya kita nanti sampai pada absenan, kita harus pulang pada Allah Azza wa Jalla, kita wafat meninggalkan alam fana ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yaghadu saqama. Asallahal azim rabbal arsyil azim ayyusyahum. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan segera sama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustaz Asep Rohidin dengan tema upaya meraih keikhlasan dalam beramal bagian yang ketiga. Silakan Pak Ustaz. Baik, tema tausiah singkat kita kali ini adalah upaya meraih keikhlasan dalam beramal, ya. Bagian yang ketiga tamat insyaallah. Dari 8 poin yang saya janjikan kepada Anda, bagaimana caranya supaya amal yang kita kerjakan, entah sholat kita, saum kita, ya, infak, sedekah dan sebagainya, betul-betul terpelihara keikhlasannya. Hingga kalau kita umpamakan menanam sebuah tanaman, alhamdulillah tumbuh subur daunnya, muncul bunga, buahnya banyak sekali. Nah, kemudian kita berharap buah dari tanaman yang kita tanam itu mudah-mudahan bisa kalah, kepetik hasilnya kalah buahnya, bisa dinikmati. Kenapa demikian? Karena banyak buah-buahan yang di awal pertumbuhannya bagus, muncul bunga, nah ketika berbuah nggak bisa dipanen. Kenapa? Banyak hama. Hama dari atas, banyak burung ulat dan sebagainya, banyak hama dari bawah, ada tikus dan sebagainya. Nah, kita jangan sampai nanti di yaumil qiyamah gigit jari, ngegel curug, tidak mendapatkan apapun dari pahala, ya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Padahal kita sudah pede ketika pulang ke hadapan Allah nanti, pede kita banyak ibadah, banyak amal soleh, siang malam kita kerjakan, tapi ternyata Allah menolaknya. Kenapa? Karena riya anas, riya, ingin dilihat, dipuji orang lain, ya. Nah, sekarang kita akan bahas dengan tuntas bagaimana caranya itu supaya keikhlasan itu selalu kita miliki. Ada 8 poin, ya, 6 poin sudah kita jelaskan, saya sebutkan poin-poinnya saja 1-6. Yang pertama, banyak berdoa berlindung pada Allah, ya, banyak istighfar. Kita muncul perasaan riya, sombong, astagfirullahaladzim, mohon ampunlah pada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengampuninya dan menghapus riya itu. 2, menyembunyikan amal, ya, di materi yang sudah share, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkannya, pastikan mendapatkannya biar lebih mantap lagi. Ya, amal yang kita lakukan mesti disembunyikan, jangan diperlihatkan. 2, yang ketiga, hendaklah kita memperhatikan amalan saudara-saudara kita yang lebih baik. Kita punya teman, punya tetangga, ya, istri pada suami, suami pada istrinya yang lebih baik. Kalau istri Anda rajin tahajud, kenapa Anda tidak? Itu. Kalau suami Anda rajin baca Al-Quran, kenapa istrinya tidak? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebaliknya, poin keempat, kita harus memandang remeh apa yang telah diamalkan oleh kita. Itu. Jadi memperhatikan amalan saudara kita yang lebih bagus, sementara kita sendiri pada diri kita memandang apa yang telah kita lakukan selama ini tidak ada apa-apanya. Gitu. Ya, jangan kagum dengan amal yang telah kita lakukan. Hati-hati, kekaguman itu pengaruh syaitan. Itu yang akan menjadikan kita jadi bermalas-malasan nantinya. Riya muncul, ya. 4. Yang kelima, harus khawatir kalau amal yang kita kerjakan itu tidak diterima, alias ditolak. Rugi banget, ya kan? Istilah Sunda mah hese gawe teka pake kalahkan diteke. Nah, ini dia. Dia beramal banyak, berusaha beribadah yang banyak, tapi masya Allah nggak diterima. Contoh,
Orang yang saum nanti dalam sebuah hadis dijelaskan, dia memiliki mereka akan berbondong-bondong datang ke hadapan Allah. Ya Rabbana, ya, mana pahala saum kami, mana pahala saum kami? Allah akan menjawab, ya, pahala saummu adalah lapar dan dahagamu. Laisa syam la akla syurbi, inna syam la rofasi. Bukan saum namanya kau cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, sesungguhnya saum itu adalah harus bisa membersihkan, ya, menjaga minal lagwi arofasi, untuk tidak berbuat sia-sia dan berbuat ropas. Contoh, ya. 6. Tidak terpengaruh dengan ucapan orang lain. Ya kan, suka ada kan komentar kiri kanan, bisik-bisik tetangga, ya kan, jelek dibicarakan, baik dibicarakan, itu manusia. Nah, ketika kita mendapat omelan seperti itu, jangan terpengaruh, istiqomah, lurus saja, terus beramal dengan sebaik-baiknya. Nah, sampai situ ya. Nah, sekarang kita lanjut poin yang ke-7. Ya, upaya meraih keikhlasan dan beribadah. Poin yang ke-7 hemat saya adalah senantiasa kita harus ingat, bahkan harus yakin bahwa surga dan neraka itu bukan milik manusia, milik Allah. Ya, apabila seorang selalu ingat bahwa orang-orang yang selalu menjadi pusat perhatian niatnya dalam beribadah, ya, akan sama-sama berdiri nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar kelak dalam keadaan takut dan telanjang bulat. Baru ia akan sadar bahwa meniatkan suatu amal ibadah karena mereka adalah tidak pada tempatnya nanti di akhirat. Bagaimana tidak? Toh mereka seluruhnya tidak kuasa meringankan atasnya dari dahsyatnya padang mahsyar. Baru mereka nyaho nanti, ya, apa yang mereka niatkan, dia beribadah, beramal, ingin dipuji oleh orang itu, ternyata tidak membela. Ada istilah ABS, apa Kang Yana? ABS apa tuh? Asal Bapak senang, gitu kan? Asal Bapak senang. Dia beramal karena menjilat. Disangkanya dia milik kiamat itu akan menolong. Tidak. Ternyata kekuasaan penuh pada kiamat hanya Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang berhak memasukkan seorang manusia ke dalam surga, demikian Allah pula yang berkuasa untuk masuk orang ke dalam neraka. Naudzubillah, ya. Maka itu beramallah lillahi ta'ala. Dan di surah Muslim Rasul menyatakan, may yura'illahu bihi. Barang siapa beramal karena ria, maka Allah akan memperlihatkan kepada manusia bahwa orang tersebut beramal karena ria. Nanti Allah akan menyuruh nanti, tuh, minta pahalamu kepada siapa? Pada manusia yang dulu kok dan beribadah meniatkan, menginginkan dipuji orang itu, silakan minta ke sana pahalanya. Masya Allah. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, barang siapa sholat, orang yang melaksanakan saum, kemudian berzikir dan sebagainya, namun meniatkannya untuk mencari perniagaan dunia, untuk kepentingan dunia, ya, mungkin dia dapat kepentingan dunia itu, ya, namun dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun dari orang tersebut. Kenapa? Yang demikian itu karena ia mendapat dosa karenanya, sehingga amalan tersebut tidak bermanfaat baginya dan tidak pula bagi orang lain. Masya Allah, ulama besar kita mengingatkan, hati-hati ya. Poin ke-8 terakhir, supaya terpelihara keikhlasan dalam beramal, ingatlah bahwa kita semua akan berada dalam kubur sendirian. Masya Allah, hampir tiap hari ya kita melihat, menyaksikan, bahkan kita sempat juga ikut merawat sampai menguburkan jenazah saudara-saudara kita. Ya, ketika seorang jenazah, seorang manusia dah wafat, dibungkus dengan kain putih, dan kain kafan dimasukkan ke liang lahat, timbun dengan tanah merah, dicejari dengan tanah merah, apa yang kita lakukan? Ditinggalkan. Orang yang sangat mencintainya nggak bisa berdaya saat itu. Nggak ada, misalnya suami saking cinta pada istrinya, tenang mah, bapak siap sehidup semati. Bohong bu, dong dipercaya si bapak ngomong gitu. Kenyataannya istrinya mati, suaminya apakah ada yang ikut dikubur? Tuh ayah, no ayah mah istri mati, suami nikah deh ya tuh, gitu kan?
Di sendirian dia, ditinggalkan sendirian. Nah, di saat itulah baru orang akan sadar, dengan berhamparkan tanah baru dia akan mengatakan, ya Allah ya Rabb, kenapa dulu? Nah ini ya, coba lihat Al-Munafiqun ya, 10-11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum maut. Ya, segala kalian berinfak, bersedekah sebelum datang kepada seseorang menjemput kematian. Kenapa? Ketika datang kematian, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia akan bicara pada Allah, ya Rabb, tidakkah bisa kematian aku tangguhkan ulah ayeuna? Jangan sekarang kematianku. Ila ajalin qarib, sebentar lagi saja. Biar aku fa'asaddaqo, aku minas sholihin, banyak bersedekah. Biar aku dipastikan nanti akan termasuk orang-orang yang soleh. Sayang 1000 kali sayang. Kalaupun dia menyesali perbuatannya, amalia yang selama ini dia kerjakan, ternyata banyak amal salahnya ketimbang amal solehnya, banyak kemaksiatannya ketimbang ketaatannya, lantas dia menangis mengeluarkan air mata darah, mohon pada Allah supaya ila ajalin qarib, kematian ditangguhkan kalaupun cuma sesaat, Allah tidak akan mengabulkannya. Bahkan Allah menjawab di ayat 11 Al-Munafiqun, wa la yakhullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan kematian seorang ketika ajalnya telah datang kepadanya, kalaupun cuma sesaat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Zat yang maha mengetahui terhadap apa saja yang telah kalian lakukan. Baik, itulah 8 poin. Alhamdulillah rasanya cukup lengkap ya kajian kita. Sampai 3 hari berturut-turut ini ya, meraih keikhlasan dan beramal. Sekarang pertanyaan besar saya, bagaimana kita bisa melaksanakannya? Saya menyampaikan ya, jemaah sekalian yang saya cintai, pendengar radio DM, penonton TV DM, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan, meraih keikhlasan dalam semua ibadah yang kita lakukan. Semua amal yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima Allah sebagai ibadah yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, ya alhamdulillah baru saja kita telah sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan langsung oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya untuk Anda yang mempunyai pertanyaan, silakan ya, dapat Anda kirimkan langsung melalui telepon WhatsApp di 082120404245. Juga pesan WhatsAppnya silakan boleh dipergunakan. Dan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan yang nonton di Facebook ya, pertanyaannya bisa langsung ketik saja melalui kolom komentar DM streaming. Sebelumnya ya ucapkan terima kasih nih ya, sapa kembali sahabat DM yang baru bergabung di pagi hari ini. Ada Nenek Naura dari kawasan Nanjung, terima kasih. Pak Babas, alhamdulillah ya, dari kawasan Sukabumi menyimak juga di pagi hari ini. Dari kawasan Tanjung Sari ada Ibu Ika Wartika, ya, ada Ibu Fatimah, terima kasih. Ibu Hajayan dan juga terima kasih. Ini mohon doanya Pak Ustadz selalu diberikan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Baik, juga ada Pak Rahmat dari Buah Batu juga terima kasih. Kang Opik juga terima kasih ya. Ibu Nenek Sri Wardani dari kawasan Katapang terima kasih juga. Ibu Winnie Wiyanti ya dari kawasan Bandung hadir juga. Dari kawasan Kediri ada Mas Adi Nugroho juga hadir, terima kasih. Ibu Siti Romlah ya dari kawasan Jogja juga ada Ibu Keke Dinarita, terima kasih. Dari Ciengang ada Aki Ade ya, luar biasa. Ada Ibu Endah Suswanti juga, terima kasih. Ibu Lilis dari kawasan Kiara Condong juga terima kasih ya di pagi hari ini. Sahabat DM semuanya, silakan Anda dapat pergunakan melalui telepon WhatsApp sahabat DM di 082120404245 untuk pertanyaannya. Boleh bertanya di seputar tema ataupun juga bertanya di luar tema. Baik, sepertinya kita bahas yang pertama ini di luar tema ini Pak Ustadz. Ya, mangga. Dari Umi Azahra Pak Ustadz. Akhirnya teh nuju seueur nu nge-share saum tarwiyah Pak Ustadz. Eta dari nu sahih Pak Ustadz. Ya, saum sunnah yang dikerjakan di bulan Zulhijjah ini memang hadis sahih menjelaskan pertama 10 hari awal itu hari yang betul-betul sangat disukai Allah. Bolehkah saum? Ya silakan saum sunnah, tapi saum-saum yang Nabi contohkan juga. Senin, Kamis misalnya ya. Satu itu. Yang kedua, saum sunnah yang khusus kaitan dengan Idul Adha. Di hadis Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari dijelaskan, ansuila an saumi yaumi Arafah.
Ketika baginda Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya tentang saum pada hari Arafah, Yaumul Arafah namanya. Faqala, apa jawaban beliau? Yukaffiru sanata madiyah wal baqiyah. Akan diampuni oleh Allah dosamu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Saum Yaumul Arafah itu akan menyebabkan insya Allah dosa kita diampuni 2 tahun berarti ya. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nah pertanyaannya, tanggal berapa Arafah itu? Disebut Yaumul Arafah sudah mafhum semua, yaitu ketika jemaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Kapan itu? Hanya 1 hari. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Adapun tanggal 8-nya bukan Yaumul Arafah namanya, Yaumut Tarwiyah. Ketika jemaah haji sedang mabit di Mina. Ya kan hajian itu mulai tanggal 8. Ya, labbaik Allahumma hajjan diucapkan tanggal 8 ya, waktu duha. Di mana? Di Mina, begitu. Jadi cukup 1 hari saja. Besok ya, karena ya Senin besok ya. Iya, Buya Zahra besok saum. Semua sahabat dialis, para penonton TVDM, jangan lupa ya. Insya Allah besok kita akan melaksanakan saum. Ya, juga ini pertanyaan mewakili Ibu Neneng Sri Wardani ya dari kawasan Ketapang juga. Sama pertanyaannya Pak Ustadz, seperti itu. Sudah ya? Sudah. Baik, selanjutnya terima kasih juga ini untuk Ibu Ida Wiadaningsih ya, dan juga Ibu Lina Marlina yang hadir juga di pagi hari ini. Nenek Naura ini bertanya Pak Ustadz, ari suami tanggung jawab nanti sampai akhirat Pak Ustadz. Ari anu nikahna berkali-kali tanggung jawab suami nu mana ya Pak Ustadz? Ya, sepanjang menjadi suami. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin di atas kaum wanita. Sepanjang beliau menjadi suami Anda, selama itu pula dia akan tanggung jawab dari apa yang dia lakukan kepada istri dan keluarganya, termasuk di dunia dan di akhirat. Itu ketanggung jawab di dunia, setelah dia bercerai ya, tidak ada tanggung jawab lagi. Tapi di akhirat pasti semua amal yang kita kerjakan sepanjang berumah tangga, maka itu akan diminta pertanggungjawabannya. At-Tahrim surah 66 ayat 6 misalnya. Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian, kita masing-masing, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Siapa yang dimaksud keluarga? Termasuk anak-anak kita, istri kita, dari api neraka. Maka perlu adanya dakwah di keluarga itu ini ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, saling mengingatkan ya antara kita semua. Iya, ada Ibu Nok juga dari kawasan Padalarang, terima kasih. Ibu Syamsul juga dari kawasan Tanjung Sari, terima kasih juga ya yang hadir di pagi hari ini. Melalui pesan WhatsApp-nya silakan dapat Anda pergunakan di 082120220445. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk juga ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz berkaitan dengan kunut nazilah ini Pak Ustadz. Ya, kunut nazilah itu di Ali Imran 128 itu. Ya, Ali Imran 128. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kunata syahran. Beliau pernah melaksanakan kunut selama 1 bulan. Kapan itu? Ketika kaum muslimin, para sahabat beliau sekira 60 orang. Masya Allah, banyak sekali yang dibantai oleh orang-orang munafik. Ditipu pada awalnya, dimintai bantuan untuk menyampaikan dakwah di daerahnya, tetapi ternyata bukan dimintai dakwah ya, dibunuh oleh mereka. Rasul menes dan beliau berdoa pada Allah. Beliau melakukan kunut setiap sholat fardu ba'da ruku yang terakhir. Itulah yang disebut dengan kunut nazilah. Begitu. Namun setelah 1 bulan, tsumma tarokahu, beliau meninggalkannya. Kenapa? Allah menjawab di Al-Quran surah Al-Imran 128 tadi. Laisa laka min amri syai' aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibu fa innahum dzalimun. Al-ayah. Ya, artinya tidak ada campur tanganmu lagi wahai Muhammad tentang urusan mereka orang-orang munafik, sudah serahkan saja pada Allah. Apakah Allah akan mengazab mereka atau mengampuni mereka, itu adalah hak Allah. Yang jelas mereka orang-orang zalim. Begitu ya. Iya, melalui pesan WhatsApp kembali ini kita sapa Pak Agus Suratman ini Pak Ustadz. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Cimindi ini ya. Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan meraih keikhlasan dalam beramal itu Pak Ustadz nih ya.
Apakah ada perbedaannya Pak Ustadz ketika kita berikhlas ataupun ketika kita ridho? Apa itu ikhlas dan ridho itu seperti apa Pak Ustadz? Hemat saya, ridho itu di atas ikhlas. Itu ya pada pengawalnya. Ikhlas itu orang yang di Al-Bainah ayat 5 tadi. Wa ma umiru illa liya'budul mukhlishina lahuddina hunafa. Membersihkan niatan-niatan lain di dalam hatinya ketika dia melaksanakan ketaatan pada Allah, kecuali hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Itu ikhlas. Ridho, ini lebih hebat lagi, ya. Ridho artinya menerima segala sesuatu. Jadi betul-betul selain hatinya hanya mengharapkan keridhaan Allah, dia ridho lagi, ya. Nanti Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala bagi mereka yang ridho terhadap apapun yang Allah berikan, ya, baik itu terutama keterpurukan, penyakit, ya, kesedihan, ekonomi dan sebagainya, murad marid, dia ridho, tidak pernah mengeluh. Nah, ini lebih hebat lagi. Mudah-mudahan kita memiliki sifat itu, ya. Baik, kita beralih melalui kolom komentar Facebooknya. Ini Ibu Sinta dari kawasan Sumedang, Pak Ustadz. Yeah. Di luar tema ini mengenai makanan dari sholawatan dan sebagainya, Pak Ustadz, katanya kan tidak boleh memakannya. Tapi saya pernah mendengar bahwa Nabi juga pernah memakan buah anggur dari kaum Majusi. Apakah itu benar Pak Ustadz seperti itu? Ya, prinsipnya pedoman tentang makanan manakah yang boleh kita konsumsi itu udah jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dalam Islam itu yang halal itu sudah jelas, ya, yang haram pun sudah jelas kedudukan dan hukumnya. Hitam putih dalam Islam itu, tidak ada meragukan. Kalau ada yang abu-abu, nih itu syubhatun, namanya syubhat. Bagaimana sikap kita? Jauhi. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di kebun orang lain, syubhat itu. Ya, memang sih kami ini namanya kambing, wanti-wanti jangan makan ke sana, itu kebun milik orang lain, ada kambing namanya juga. Atau orang yang seperti berdiri di pinggir jurang api neraka, emang belum sih, ya, belum terjerumus selangkah lagi, makanya dijauhilah makanan-makanan yang subah seperti itu. Pedoman makan yang halal itu mana? Di antaranya Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai segenap manusia, makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di bumi yang halalan thayyiban. Ini yang halal dan yang baik, ya. Jangan makan makanan yang haram, jangan, karena subhat pun jangan. Nah, kayak tadi itu subhat itu jangan. Kalaupun tidak haram mutlak, karena yang haram mutlak itu dibatasi 4 kan, kita nggak boleh menambah. Ya, Al-Maidah 3 coba lihat lagi, ya. Hurimat alaikum al-maitatu wad-damu wal khinjir wa ma uhilla lighairihi. Bangkai, darah, daging babi, sembelihan yang disebutkan sama Allah. Kalau diragukan, halal haram nih, subhat berarti jangan, itu lebih aman, ya. Ya, dari kawasan Geger Kalong Girang juga ini ada Pak Denny, ya, terima kasih juga yang hadir di pagi hari ini Pak Denny. Juga ada Pak Ade juga, terima kasih, ya. Ibu Hajah Mary, nah, sama bergabung Ibu, ya, di kami di Dialis DM pagi hari dari kawasan Geger Kalong. Ini berkait melanjutkan pertanyaan Ibu Sinta, katanya Pak Ustadz, berkaitan dengan makanan itu. Kalau misalkan kepada anak kita, kemudian cucu kita yang suka mengikuti acara teman-temannya di ulang tahun, itu seperti apa Pak Ustadz? Caranya bagaimana juga kita memberitahu anak? Betul, bagus sekali pertanyaannya. Kasih tahu, Bu, bahwa ulang tahun itu bukan dari syariat ajaran agama Islam. Kasih tahu, ya. Mana buktinya? Kalau itu adalah ajaran syariat agama Islam, pasti Rasul ngasih contoh. Nupilin gitu kan, nyanyi gelung sadangsi dan sebagainya. Rasul nggak pernah, ya. Para sahabat juga demikian, juga para alim ulama yang lainnya. Itu. Sementara kalau kita udah tahu bahwa itu bukan dari syariat ajaran Islam, ketika kita melakukannya, apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tuh. Barang siapa yang menyerupai kebiasaan mereka non muslim, maka hakikatnya dia termasuk bagian dari mereka. Naudzubillah min dzalik, ya.
Iya, melalui kolom komentar Facebooknya sama bergabung juga Anda yang di pagi hari ini hadir ya, Ibu Nunung Surtini, Ibu Alamas Pupah juga, Ibu Ayu Fatimah ya, Ibu Kokom dari kawasan Raja Wali juga terima kasih. Ada Teh Ida ya, terima kasih juga Ibu Teh Ida Farida Yunus ya, ini nama akunnya. Pak Apip Saripudin juga selamat bergabung dari kawasan Ibun ya, terima kasih juga. Pak Yedi Permana juga dari kawasan Andir, Bahuan Andir ini mau bertanya juga nih Pak Ustadz berkaitan dengan rokok itu, hukumnya seperti apa Pak Ustadz rokok itu? Ya, memang tidak kita temukan keterangan dalil ya yang menjelaskan secara spesifik rokok itu haram. Makanya saya nggak berani mengatakan rokok haram, karena yang berhak memvonis mengharamkan suatu makanan itu hanya hak Allah. Rasul aja ditegur oleh Allah Azza wa Jalla ketika mengharamkan satu makanan karena tidak disukai oleh istrinya, nggak boleh. Ya, apa yang dihalalkan oleh Allah kita harus mengatakan halal, apa yang diharamkan oleh Allah kita harus mengatakan haram. Hanya dilihat di sisi kemanfaatannya dan kemadaratannya, dua-duanya ada emang. Manfaatnya mungkin ada bagi yang hobi ngerokok ya, cenah Kang Yana muntang rokok aduh pikiran dia satu tenang ya. Padahal solusi dalam Al-Quran dijelaskan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bukan kan merokok kalau ingin tenang hati itu, dengan banyak berzikir hatimu dijamin akan tenang gitu ya. Dari sisi kemanfaatannya, mandaratnya wah jelas lebih banyak. Dan produsen rokok itu jujur itu sebetulnya di bungkus rokok kan ditulis gama orang di corona bolong yang hamil dia gagal dan sebagainya ditulis kan. Itulah manusia. Maka jelas ya, saran saya tinggalkanlah sesuatu yang kiranya banyak memadaratkan kita. Bukankah ciri orang yang beriman? Ini secara umum Quran surah Al-Mu'minun surah 23, coba Anda perhatikan, di antara ciri mereka orang-orang yang beriman adalah Bismillahirrahmanirrahim, inna qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Berbahagialah mereka orang-orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya dan mereka yang selalu berusaha menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tidak berguna. Ini sesuatu yang tidak berguna, jangankan mendatangkan kemudaratan, tidak berguna saja. Orang yang benar-benar beriman pun dia akan menjauhinya. Maka berhentilah merokok, baik infakkan sudah lakukan aja ya. Dan kalaupun tidak berani mengatakan rokok itu haram, itu diperlukan dalil spesifik itu. Oh ya Kang, ini sebelum lupa, ini ada yang bertanya doa supaya ikhlas ya, bagaimana itu? Anda boleh melafalkan, yang mau coba boleh ya. Alamatnya di Ali Imran, bukan Al Imran, Ali Imran, keluarga Imran, ayat 200 ya, ayat 200. Perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amasbiru wasyabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, terima kasih. Iya, silakan sahabat DM dapat Anda pergunakan kembali melalui pesan WhatsApp, teleponnya di 082120404245. Mama Intan dari kawasan Bojong Tanjung sama bergabung juga di pagi hari ini. Kang Mus juga dari Mimo Bakso Ceker ya, hadir juga di pagi hari ini sama bergabung. Mudah-mudahan istiqomah dan bisa dibagikan pada yang lain juga ya. Nih Ibu Ade Halimah juga terima kasih, Kang Fadilah juga. Kalau hari Ahad itu Mimo buka ya? Buka Pak Ustadz, tapi belum bisa makan di tempat juga sama ya sepertinya. Dibungkus prokes ya, betul Pak Ustadz. Ya, hati aja ya, hati saja biar maslahat semuanya. Iya, dari kawasan Pekanbaru ada Ibu Helmi juga ya, terima kasih. Oh iya, dan ini ya, untuk sahabat DM yang sudah mendapatkan voucher segera diambil ya vouchernya. Voucher ya, dari Mimo. Ambil ya, dong Pak ya. Bisa, kalau ambil voucher ke sini bisa ya. Silakan. Silakan pakai masker bisa ya. Ada yang tugas di kantor. Iya, ini dari Kang Sony ini Pak. Saya berkaitan mohon penjelasannya Pak. Quran surah Al-Ahzab ayat 33 itu membahas tentang apa itu Pak? Ya, Al-Ahzab surah 33 itu ya secara umum ya Anda bisa lihat tafsirnya, ini banyak hal yang dibicara. Al-Ahzab itu golongan yang bersekutu. Ya, kalau ditanyakan maksud semuanya waduh ya luar biasa. Panjang lebar. Nanti aja pada kajian tafsir khususnya hari Selasa malam Rabu ya. Betul. Nah, nanti ya hari Selasa malam Rabu kita ada khusus kajian tafsir Al-Quran pukul 20 sampai 21 ya.
Ya ini ayat 33 mungkin maksudnya. Oh, Al-Ahzab ayat 33. Ya. Nah gitu ya. Ya sebetulnya ini bukan posisi saya ya, ini posisinya nanti aja lah, biar tidak pageduk ya, tidak corok kokot ya, bahasa Quran sedang corok kokot ya. Ya nanti akan disampaikan aja nanti ya, nanti asbab nuzulnya dilihat dan sebagainya ya. Ya, ada Ibu Dewi dari kawasan Jakarta Timur hadir juga, selamat bergabung bersama kami. Gimana PPKM di sana? Mudah-mudahan aman, sehat semuanya. Yang penting mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, optimis, hidup bahagia, itu aja. Betul ya. Ya, dengan cara beriman bertakwa pada Allah ya. Ibu Siti Sarah juga dari kawasan Caringin, terima kasih hadir juga ya. Pak Edi Effendi juga, mudah-mudahan daramang sekeluarga sadayana ya dari kawasan Katapang. Ini dari Teh Ida, Pak Ustadz. Sudah ya tadi ya, berkaitan dengan saum tarwiyah, silakan sudah, bisa ya? dibuka ulang ya, gampang. Jadi cukup 1 hari saja. Betul, ya. Nanti Yaumul Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah. Insya Allah tahun ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 19 Juli besok. Niati saum Arafah. Kalaupun 1 hari, Rasulullah menjanjikan juga fis sanata madiyah wal baqiyah ya, akan dihapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Atau nun Teh Hajaida juga salam untuk Pak Dede, ada Teh Dewi dan keluarga daramang sehat walafiat. Ya, dari kawasan Arjasari ini Kang Dadang Syafaat loh, Rawson kita tempat nah Rawson atau Kang. Tuh, Rawson kayak TV ya, di belakang kita ada taman-taman juga ya. Studio TV DM. Studio TV kita ini ya, silakan hadir saja. Nanti kalau udah aman ya silakan berkunjung ke sini. Berkunjung ke sini ya. Dengan senang hati. Iya, ini pertanyaan berikutnya. Berikutnya silakan. Apakah bisa disimpulkan berdasarkan surat Al-Mu'minun tadi, kalau yang masih merokok itu kualitas keimanannya belum sempurna? Iya, betul. Kan kalimat awalnya innamal mu'minun, sesungguhnya tiada lain mereka yang dikatakan orang beriman itu hanyalah, tuh gitu kan, mereka yang, nah ini banyak poinnya ya, banyak poinnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sholatnya selalu khusyuk, walladzina 'anil lagwi mu'ridun. Ini orang yang beriman ya tentu samina wa atona kan. Kita tahu kan, rokok, ngusep, ya main gaple, walaupun nggak pakai uang ini maksud saya. Ya itu hal-hal yang tidak bernuansa dosa mutlak kan, tapi itu hal-hal yang bisa memalingkan kita dari ketaatan pada Allah. Maka orang yang beriman memilih menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Artinya secara intensif, ya dapat ya, secara apa namanya? Kalau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya apa namanya? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, efektif ya, waktunya dia gunakan hanya untuk ibadah ya, tidak ada hari-hari yang dilalui siang malam kecuali diisi dengan badir bil a'mal atau fastabiqul khairat ya. Tinggalkan rokok ya, baik beli makanan yang halalan thayyiban yang manfaat untuk kita dan untuk keluarga. Iya, selamat bergabung juga untuk saudara-saudara kita ini dari kawasan Malaysia, ya Saudi Arabia juga United Arab ya, terima kasih juga ya. Nah. Bicara meninggalkan rokok karena ini tolong ditambah ya, tadi kita start agak telat. Bonus ya. Alhamdulillah. Ini, berarti apa bilang rokok ya? Rokok. Memang ini hal yang sangat sulit. Tergantung pada niat hati. Kita punya berapa jam? Memang sudah berurat berakar ya, mau tengah rokoknya, saya mah mungkin temakan cuma tengah rokok, masya Allah. Ya saking sudah nyanduknya karena ada nikotinnya kan ya, tapi dengan niatan yang benar-benar serius ingin mengamalkan ayat Al-Quran, yang lain tadi bagus tuh, ingin mengamalkan ayat Al-Quran, catat alamatnya Al-Mu'minun surah 23 ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah selalu menjauhkan dirinya dari segala macam perkataan, perbuatan mu'ridun yang tidak berfaedah, yang tidak berguna. Apalagi itu tafsirnya, perbuatan kegiatan yang mengandung unsur-unsur kemadharatan, baik kemadharatan untuk diri sendiri maupun kemadharatan untuk orang lain. Iya, mending dibelikan bakso saja ya. Kami mau aja lebih nikmat itu. Tabungkan aja itu ya.
Ya, baik. Ini ada Ibu Laila Asri juga ya, dari kawasan Sukabumi. Terima kasih yang hadir juga di pagi Sukabumi, hari ini. alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Baik, Mas Adi Nugroho ini bertanya langsung. Mas Adi, silakan Mas Adi. Ya. Kediri Jawa Timur ya, mangga. Apakah hukum Islam itu hanya berlaku untuk umat yang hidup di negara Islam, Bos, atau berlaku seluruh dunia? Soalnya kalau teman-teman itu menjawabnya berbeda, Bos. Itu. Ya kita aja Al-Qur'annya. Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Islam itu diturunkan bukan untuk orang Arab aja, Mas Adi. Bukan untuk umat ya, kaum nabi-nabi terdahulu saja. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW berlaku rahmatan lil alamin. Apa artinya? Seluruh alam semesta, seluruh umat manusia, seluruh benua dimanapun dia. Bahkan bukan hanya manusia, rahmatan lil alamin bermakna untuk semua segi dan sisi kehidupan. Kenapa? Karena alam semesta ini kan diciptakan oleh Allah semuanya. Aturannya Allah turunkan untuk mengatur alam semesta ini juga Allah juga. Coba dilihat di Al-Imran ayat 19 itu. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah untuk dianut seluruh umat manusia kecuali hanya Islam. Namun di sisi yang lain Allah memang memberikan keluasan. Yang iman ya silakan fayu'min, yang kufur fayakfur, silakan Anda kufur. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Nah, nanti di akhirat akan jelas sekali. Maka beruntunglah kita semua, alhamdulillah, yang punya keimanan pada Allah, mengaku mengagem ya agama Islam yang hak, yang benar ini. Berbahagialah. Makanya tinggal bagaimana cara meningkatkan kualitas keimanan kita, keislaman kita supaya istiqomah sampai akhir hayat nanti. Begitu. Iya, melalui pesan WhatsApp nih dari kawasan Nanjung, Bosan. Upami abdi sareng caroge benten pemahaman, Bosan. Ini nanti di akhiratnya akan berkumpul atau tidak, dan bagaimana itu nantinya, Bosan? Ibu lihat Ar-Ra'du surah ke-13 ayat 23. Ya, Ar-Ra'du surah 13 ayat 23. Allah menjanjikan dalam ayat ini, insya Allah kita akan masuk surga bareng-bareng dengan keluarga. Bukan hanya sama suami, ibu, istri, anak-anak, incu, ya, orang tua, nenek, kakek, uyut, semua. Tatkala ini syaratnya jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha. Mereka sudah disediakan oleh Allah tempat tinggal yang hebat, yakni surga Aden. Mereka akan memasukinya bersama-sama orang yang sholaha, beramal soleh, bimana beriman pada Allah, yakni min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka atau pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, bahkan turunan mereka. Yang penting beriman. Tentang pemahaman berbeda nggak masalah, ibu. Jangan dijadikan lantas tafaruk, perpecahan di keluarga, di masyarakat. Pemahaman masalah masa furu'iyah, masa khilafiyah, ada sedikit perbedaan. Jangan dijadikan permasalahan. Yang penting tauhid itu yang paling pokok. Sama-sama mewakili Allah sebagai Tuhannya, Muhammad Rasulnya, Quran kitab sucinya, sholat sama-sama ke kiblat. Adapun pemahaman, misalnya yang satu usuli, yang satu tidak. Maaf, saya kasih contoh biar jelas. Yang satu suka tahlilan, yang tidak, jangan dijadikan polemik yang meruncing pada tafaruk. Satu pesan saya, ya. Biar sama-sama aja. Yang penting kita beriman, bertakwa, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yaitu sambil ini terus kita mau belajar dan buka diri, ya. Karena kebenaran itu hanya milik Allah, ya kan? Itu sambil terus belajar, muka diri. Coba lihat An-Nisa 59. Fa in tanajatum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Ketika ada di kalangan keluarga kita, teman-teman kita, perbedaan tentang suatu, kata Allah, solusi yang terbaik adalah bukan tafarruq, perpecahan, tetapi yuk kita sama-sama kembalikan pada Allah dan Rasulnya. So, cari dalilnya di Al-Quran. Ada enggak? Di hadis Nabi yang sahih ada enggak? Ada, samina wa ta'na. Tidak ada, tinggalkan. Gitu saja. Tapi ini tentu kan perlu proses, ya, perlu dakwah, kesabaran, keikhlasannya. Iya, seperti itu ya untuk ibu ini ya. Jawaban yang lebar itu jawabannya. Ini masalah yang bagus sekali nih, ya, biar cukup jelas ya. Baik, melalui kolom komentar Facebooknya Ibu ya, Ika Wartika dari Tanjung Sari, Ustaz nih, kalau di rumah membaca Al-Quran boleh tidak, Ustaz? Tidak menutupi hijab, tidak berhijab mungkin. Membaca Al-Quran di rumah itu diperintah.
zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian. Dengan apa? Ternyata yang dimaksud Nabi hiasilah rumah kalian bukan dengan aksesoris. Ya, perabotannya yang serba luar negeri bukan, Bu. Dipina gede sedenong depantau bukan. Biqiraatil Quran, yakni dengan bacaan, dengan tilawah Al-Quran. Rumah yang indah di hadapan Allah, rumah yang di dalamnya tidak sepi. Masya Allah, bahagia banget kalau Anda sudah bisa menghatamkan Quran one day one juz. Ada saudara kita, alhamdulillah, Masya Allah, sahabat kita yang one day 2 juz, ada yang 3 juz. Masya Allah, lanjutkan, itu rumah yang indah di hadapan Allah. Pertanyaannya, gimana kalau nggak menutup aurat? Itu memang tidak diwajibkan sepanjang ibu di rumah sendirian, tidak ada orang lain, ya Bu ya. Artinya aurat ibu tidak kelihatan orang lain. Namun, ini lebih baik adab-adabnya ketika membaca kalamullah juga menutup aurat. Tapi andai kata ada yang nanya, ya aurat terbatas mungkin ya, itu jilbabnya hanya disampaikan unggul gitu, tapi ada siapa-siapa, secara hukum itu tidak tidak menyalahi, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Wajibnya untuk aurat itu coba lihat di Al-Hajjab 33 ayat 59, juga di An-Nur. Ini yudnina alihina min jalabibihina, itu tatkala kita berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, Pak Agus Rosadi juga terima kasih yang hadir di pagi hari ini. Ya, juga ada Istiqomah juga dari kawasan Rancaikek. Terima kasih juga. Kang Lukman juga hadir. Ya, ini dari Kang Lukman ada pertanyaan begini, Pak Ustadz. Saya kan ingin memurnikan keikhlasan dalam hati, Pak Ustadz, ketika membantu orang lain, utamanya mungkin angkat-angkat barang-barang yang berat gitu, Pak Ustadz, di pekerjaan. Nah, ketika saya diberikan upah Pak Ustadz oleh orang itu, saya menolaknya. Ternyata orang itu marah, Pak Ustadz. Saya menolak karena takutnya pahala keikhlasan saya hilang. Apakah sikap saya itu benar, Pak Ustadz? Keliru, Pak. Keliru, Pak. Kita nggak boleh menolak pemberian orang lain. Jangan boleh. Itu sombong namanya. Ya, kalaupun niat kita ikhlas, tidak berharap, ketika ada orang lain yang ngasih sesuatu, terima. Merujuk riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasul pernah ngasih suatu aktoan, ditolak. Ya Rasulullah, dengan bahasa halus, apakah tidak lebih baik kau berikan pada orang yang lebih memerlukan daripada aku? Afqaru minni. Kalimatnya bagus. Khudhu ya Umar. Tuh, Rasul bersabda. Kalau kita lihat redaksinya, ya kalau saya khudhu ya, beri amak. Entah molototnya, ambil olehmu ya Umar. Kau nggak minta, kau tidak berharap. Setelah kau ambil, kau mau makan, mau disimpan, dikasih orang lain, itu hak kamu. Ya, artinya Rasul mengajarkan kepada kita, satu, tidak boleh minta-minta, betul. Ya, tidak boleh minta-minta. Yadul ulya khairum minal yadis syufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta. Tapi yang kedua, kita tidak boleh menolak pemberian orang lain. Tambi banyak, terima. Untuk Mas Adi, Kang Yana, ini memang harus, ini pemuda kita nih, sedang luar biasa ini, thalabul ilmi tentang Islam. Coba dicatat Kang Mas Adi Nugroho di Kediri, Jogja ya, Kediri di Jawa Timur. Untuk Pak Henro, Ibu Damang sehat ya. Al-Anbiya, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 107. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan Islam sebagai agamanya, Quran kitab sucinya, illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat, merupakan rahmat bagi semesta alam, baik untuk bangsa jin maupun juga bangsa manusia. Tuh, Islam itu berlaku bukan hanya untuk Arab saja, diturunkannya Arab di Mekah Al-Mukarramah, tapi berlaku untuk seluruh umat manusia. Ini hebatnya Islam ya, gitu. Baik, terima kasih. Ya, nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir, Pak Ustadz. Udah kasih bonus ya. Sudah pas 1 jam. Masya Allah, ya kan komitmen kita 1 jam ya. 1 jam. Terima kasih semuanya, banyak pertanyaan yang belum kami jawab, mohon maaf kiranya, dan terus sampaikan pertanyaan dukungan Anda. Kita insya Allah mudah-mudahan keistiqomahan,
kami sebagai narasumber, tim IT-nya, kawan-kawan juga Anda sebagai penonton pendengar istiqomah terus untuk ngaji bareng di program Dialis DM, radio dan TV DM pagi dan sore ya. Manfaat, mudah-mudahan apa yang Anda ingin infak sedekahkan. Terima kasih Anda ingin ikut wakaf, nomor rekeningnya udah tertera di layar kaca Anda ya, 212020301 atas nama Yayasan Darul Muttaqin Bank BNI Syariah atau BSI sekarang ya. Saya ulangi, Anda ingin wakaf, infak, zakatul mal, mangga salurkan ke nomor 212020301. Untuk perkara kita sedang membangun toilet lantai 4 di Pontren Darul Muttaqin. Alamat lengkapnya di Kebon Kopi Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Seperti saya sampaikan di promo infak, bisa Anda tonton ya. Hatur nuhun, jazakallahu khairan, Allahumma sholli alaihim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita sama-sama mengikuti program Dialis DM, baik Anda yang menonton di Facebook DM Streaming ataupun TV DM, juga bagi Anda yang sedang menyimak juga melalui radio DM Streaming. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama kami di TV DM, terima kasih juga yang bergabung di radio DM, juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar juga terima kasih, yang masuk juga melalui WhatsApp-nya terima kasih juga ya. Selamat pagi, selamat berlibur ya sahabat DM semuanya. Tetap di rumah dan tetap jaga protokol kesehatan. Saya Yana Mutakin dari kawasan studio ya, dari kawasan Jalan Kebun Kopi Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin, pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi, Famili 198, Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fit dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa transfer melalui BNI Syariah, nomor rekening 21210200301 atas nama Yayasan Darul Muttaqin. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Gimana, Bro? Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah
yang disebut dengan KMDI, Kumpulan Materi Dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Muttaqin. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TV DM dan radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PP At-Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPI At-Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim.